Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani. Berjumpa lagi di acara DigiLive. DigiLive merupakan live IG yang diadakan oleh Tani Center IPB yang mengundang narasumber-narasumber yang kece yang diadakan setiap hari Jumat pukul 4 sampai pukul 5 sore setiap minggunya. Pada DigiLive kali ini kita akan mengundang seorang sarjana muda lulusan pertanian yang bergerak di desa. Beliau ini membuka suatu komunitas di mana bergerak di bidang pengembangan masyarakat. Tentu teman-teman Sobat Tani semua sudah pada tahu dong dari poster IG kita. Beliau bernama Ridho Saputra, lulusan Proteksi Tanaman Angkatan 52. Coba saya undang Ridhonya ya teman-teman. Sedikit spoiler mengenai Ridho ini. Jadi semasa menjadi mahasiswa, beliau merupakan Ketua BEM Faperta pada tahun 2018. Kemudian pada periode berikutnya, beliau bergabung di BEM-KM IPB Kabinet Karya Raya sebagai Menteri Koordinator Bidang Prestasi dan Minat Bakat. Selamat sore Ridho. Selamat sore Lisa. Apa kabar Ridho? Bagaimana kondisi di sana? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Terus kalau kondisi ya mungkin hampir sama ya teman-teman, masih dilanda COVID-19. Gimana nih? Ya, alhamdulillah kami di sini juga sedang baik-baik aja ya. Terlihat cuaca di sana sangat cerah ya, Dok. Ini backlight. Masih agak mendung di sini. Sekarang posisi masih di Lampung Tengah, Lis. Oh iya. Di sana sudah memasuki musim hujan atau akan musim kemarau, Ridho? Di sini hujan terus malahan. Wah, sama dong. Tapi alhamdulillahnya nggak banjir, kayak gitu. Cuman angin badai. Yeah. Kayak ini mulai banyak nih teman-teman. Iya, teman-teman sudah banyak sekali yang bergabung ya. Selamat datang teman-teman Sobat Tani. Sekarang kami sedang live IG bersama Ridho. Beliau merupakan founder dari Potensial ID. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh Ridho Saputra, seperti itu ya. Mungkin tadi sudah saya spoiler sedikit nih, Dok, tentang perkenalan Ridho. Sekarang Ridho bisa memperkenalkan diri ke teman-teman Sobat Tani yang udah bergabung bersama kami. Oke. Ini kita mau nunggu dulu atau langsung sekarang nih? Mungkin langsung aja kali ya. Berhubung sudah banyak juga yang sudah bergabung, mungkin bisa langsung saja. Di sini sudah bergabung juga Bapak Kepala Tani Center, Pak Hermano. Selamat sore, Pak. Halo, Bapak. Ya, mohon izin ya, Pak. Mau sharing-sharing di IG-nya Tani Center nih, Pak. Ya, mungkin Ridho bisa perkenalan dulu kali ya, biar Sobat Tani semuanya pada kenal siapa sih sosok seorang Ridho sebenarnya, gitu. Oke. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Salam kenal ya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat gitu. Ya, tetap semangat ya, tetap senantiasa selalu berikhtiar dalam setiap aktivitas. Ya, tadi udah sedikit disampaikan ya sama Ibu Moderator. Jadi nama saya Ridho Saputra. Kalau asal kelahiran dari Krui, Lampung, pesisir barat. Nah, kalau mungkin belum tahu ya Krui itu di mana? Krui itu di ujungnya Lampung, perbatasan Bengkulu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman searchingnya di Google, itu bakal terlihat nuansa pertanian dan pariwisatanya. Itu luar biasa teman-teman. Jadi ini salah satu rekomendasi buat teman-teman kalau misalnya mau berkunjung, mari berkunjung ke Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Nah, itu kalau
asal ya teman-teman. Sekarang memang masih stay di Krui dengan sedikit aktivitas di sini. Kemudian dulunya di IPB angkatan 2015 ya. Alhamdulillahnya sudah sudah menuntaskan amanah ya teman-teman semuanya. Mungkin itu ya Alicia perkenalannya. Ada yang kurang nggak? Kemarin udah wisuda berarti ya? Jadi sarjana COVID nih? Ya, sarjana COVID. Alhamdulillah kemarin kita udah kemarin wisuda online teman-teman. Oh. Ya, wisuda online karena sekarang serba online kayaknya ya. Jadi semuanya di online kan termasuk wisuda. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Siapa tahu bisa wisuda offline S2 gitu. Amin, amin. Kalau kesibukan saat ini sendiri tuh ngapain, Redo? Oke, kalau kesibukan ini sensitif sebenarnya pertanyaannya. Jadi sekarang kesibukan paling ya bareng sama teman-teman di komunitas ya. Terus yang kedua ini ada beberapa kegiatan juga sama di kegiatan di peternakan di Lampung Tengah. Terus lagi coba untuk ngerintis ya lagi belajar buat membuat usaha, belajar bisnis kayak gitu. Itu paling aktivitas sekarang nggak terlalu banyak tapi ya harapannya ke depan bisa banyak yang dikerjakan gitu. Rido sendiri kan merupakan pendiri dari komunitas Potensial ID. Boleh nggak diceritakan sedikit tentang Potensial ID itu seperti apa sih? Terus siapa aja yang sudah tergabung menjadi anggota-anggotanya seperti itu? Oke, ya. Selamat datang dulu nih buat teman-teman yang baru gabung ya. Ya, selamat datang teman-teman. Ya. Oh ya, Dok, panggilan teman-teman Tani Center itu dipanggilnya Sobat Tani. Oh, jadi kita panggilan akrabnya Sobat Tani gitu. Selamat datang Sobat Tani semuanya ya. Semoga kita di sini bisa mengambil insight ya, kita bisa sharing bareng. Kalau misalnya teman-teman juga punya insight yang sekiranya bisa dituangkan, nanti bisa dituangkan di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi banyak hal kayak gitu ya. Kalau misalnya yang saya sampaikan sekiranya ada insight yang keren, boleh kita sama-sama diskusikan nantinya. Nah, tadi gue kan udah nyampein ya terkait dengan komunitas. Nah, jadi komunitas ini namanya Potensial ID. Ada sejarahnya. Kenapa namanya Potensial ID? Kenapa namanya potensial? Karena memang ini digagas oleh saya dan teman-teman dari Krui, dari Pesisir Barat, dan kita melihat bahwasanya banyak sekali potensi yang ada gitu, mulai dari sektor pertanian, sektor pariwisata, itu potensinya sangat besar gitu, sangat tinggi. Sangat disayangkan kalau misalnya kita yang muda-muda gitu ya, tidak memberikan kontribusi. Nah, kontribusi ini perlu di-highlight juga teman-teman. Jadi kontribusi tidak harus kita membangun infrastruktur atau kita menciptakan karya yang besar dan lain sebagainya. Tapi kontribusi teman-teman bisa lewat ide, gagasan yang kemudian ini bisa disampaikan ke pemerintah terkait, bisa juga dalam bentuk komunitas menghimpun pemuda, membuat suatu karya dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya kontribusi yang bisa kita berikan. Nah, makanya itu latar belakangnya dulu. Pada akhirnya kita ngajak nih teman-teman yang asalnya dari Krui, itu kuliahnya di Jabodetabek, kita ajak buat kumpul waktu itu. Nah, kita melihat Pesisir Barat itu potensi pertanian dan pariwisatanya keren banget, gitu ya. Itu banyak yang mengakui. Kalau misal pariwisatanya itu pantainya, ombaknya itu tinggi banget, dan di sini bahkan banyak wisatawan mancanegara yang datang dan lain sebagainya. Nah, ini karena memang notabene-nya adalah kabupaten yang masih baru, artinya kabupaten ini kan butuh sentuhan para pemuda, terutama pemuda yang memang sudah menyelesaikan studi atau habis menempuh pendidikan tinggi di suatu universitas gitu. Nah, jadi landasan awal kayak gitu. Akhirnya saya sama teman-teman kepikiran, oh ini kayaknya kita
perlu nih dibuatkan komunitas kayak gitu. Nah, akhirnya terrealisasi, kita sebutkan komunitasnya Potensial ID. Ruang lingkupnya memang kita masih di ruang lingkup daerah Kabupaten Pesisir Barat, karena kita sementara masih baru, kita coba fokuskan ke sana gitu. Apa sekiranya yang bisa kita berikan. Nah, dari sana saya sampaikan gagasan ini sama teman-teman, ya, sama teman-teman dari kampus-kampus lain, dan ternyata banyak yang kemudian kami satu pemikiran. Gagasan yang saya sampaikan itu bisa diterima sama teman-teman yang lain, dan pada akhirnya mereka bersedia untuk join, ya. Kemudian kita menjalankan komunitas itu bareng-bareng. Nah, jadi teman-teman, spesifiknya komunitas ini bergerak di bidang pendidikan, pertanian, dan ekowisata. Karena kalau kita melihat pendidikan ini aspek yang fundamental, ya, yang harus selalu dikembangkan. Terus pariwisata dan pertanian ini yang sekarang menjadi potensi yang ada di Krui. Nah, ini maka dari sana kita kepikiran buat untuk membentuk komunitas, ya, setidaknya dari pemuda ataupun mahasiswa yang sekarang masih di kampus juga tergabung di komunitas itu juga, kita setidaknya memberikan gagasan, ya, memberikan gagasan, kontribusi, dan sedikit memberikan aksi nyata di daerah gitu. Alhamdulillah sekarang udah berjalan beberapa kegiatan program yang itu sifatnya aksi nyata, yang bareng sama petani, kemudian bareng sama kita juga punya kegiatan untuk belajar bareng sama anak-anak, turun mengajar ke desa, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin latar belakangnya berasal dari keresahan dan mungkin berasal dari keinginan para pemuda itu untuk memberikan kontribusi untuk daerahnya, seperti itu, khusus untuk 3 sektor itu. Itu paling kalau bicara sejarah, ini 2018 Desember, kalau nggak salah waktu itu. Berdirinya? Ya, berdirinya. Untuk kan Krui itu kan terkenal dengan sektor pariwisatanya, Rido. Kenapa Potensial ID itu tidak bergerak mengerucut ke pariwisata gitu? Itu bagaimana, Rido? Nah, ini karena emang masih baru, ya. Jadi kita sementara ini masih mengambil ke semua sektor itu gitu, mulai dari pertanian, pariwisata kayak gitu. Karena kita melihat ini dua-duanya berpotensi, tapi kita rencana ke depan bakal dipecah ini menjadi 2 gitu. Nah, cuman untuk memecah itu ternyata butuh banyak usaha, teman-teman. Nah, butuh banyak usaha, mulai dari kesiapan SDM-nya, ya. Kalau misalnya masalah gagasan, rasanya teman-teman yang tergabung di sini juga punya banyak gagasan, tapi terkendalanya itu masalah SDM-nya, kemudian yang kedua masalah kebutuhan untuk menjalankan operasionalnya. Nah, karena emang disinilah yang kadang-kadang menjadi permasalahan pentingnya. Kalau bicara semangat, insya Allah teman-teman yang sudah tergabung itu mereka punya semangat yang tinggi gitu. Nah, memang ada arah ke sana, Miss. Jadi ada yang bakal ke pariwisata, ada yang memang nanti benar-benar fokus ke arah pertaniannya. Rencana kedepannya bakal masuk seperti itu. Oh, iya, seperti itu. Untuk kegiatan yang dilakukan Potensial ID yang sudah terlaksana itu apa saja sih, Dok? Dan untuk kegiatan selanjutnya mungkin teman-teman Sobat Tani di sini pengen gabung gitu dengan Potensial ID itu seperti apa? Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik, ya, teman-teman. Karena kita coba untuk mengikhtiarkan melakukan apa yang sebetulnya kami bisa gitu. Nah, bisa dalam arti kesiapan SDM, yang pertama, yang kedua adalah kesiapan finansial ataupun untuk pendanaan itu sendiri. Nah, sejauh ini kita coba melakukan buat kegiatan yang memang notabene itu adalah yang tidak membutuhkan modal besar seperti itu. Nah, contoh misalnya kalau di sektor pertanian kita udah 2 kali coba untuk bersama dengan petani kita membuat beberapa pelatihan, contoh pembuatan PGPR, kemudian kita buat juga pupuk organik cair, dan sedikit
apa ya istilahnya sharing ya, mungkin kalau edukasi terlalu ini. Kita juga beberapa kali sharing-sharing juga sama petani ya terkait beberapa masalah yang mereka temukan gitu. Ternyata dari sana ya alhamdulillahnya para petani mereka sangat welcome dengan kehadiran kita, dan bahkan kayak misalnya saya kan ajak buat pembuatan PGPR. Nah, saya sampaikan PGPR itu fungsinya sebagai pertama misalnya dia untuk meningkatkan ketahanan tanaman, maju pertumbuhan dan lain sebagainya. Saya sampaikan itu, dan secara apa yang saya sampaikan mereka sangat tertarik gitu, sangat menarik dengan adanya pelatihan-pelatihan itu. Dan lebih menarik lagi gini, apa Liz? Sekarang kan lagi tren yang apa namanya bunga hias organik. ya. Bunga hias ya. Masih tren banget bunga hias. Ternyata dari kalangan ibu-ibu pun merequest untuk mereka minta diajarin kayak buat media tanam, sekam bakar kayak gimana caranya katanya kan. Mereka minta juga buat berbagi sama mereka cara buat pupuk kandang seperti apa, pembuatan media tanam, kemudian apa mereka nanyakan, Mas kira-kira apa nih yang bisa buat tanaman lebih subur dan lain sebagainya. Nah dari sana ternyata dari kaum ibu-ibu, emak-emak juga meminati itu gitu untuk kegiatan-kegiatan pelatihan kayak gitu. Nah ini lagi coba kita pikirkan sebenarnya teman-teman untuk realisasi yang ini. Cuman yang sudah berjalan beberapa 2 kali kita adakan pelatihan pembuatan PGPR, pupuk organik cair, dan sedikit sharing ya bersama dengan petani. Itu kalau di sektor pertanian. Nah kalau misalnya di pendidikan, kita coba untuk kemarin kerjasama bareng sama UI Mengajar. Kita ada kegiatan mengajar di desa-desa. Nah ini udah 2 kali berjalan. 2 kali artinya 2 periode teman-teman, 2019 sama 2020 dulu udah berjalan. Terus kita juga ada program pendampingan buat teman-teman yang tertarik buat ikut LPDP. Ini ada sekolah LPDP-nya juga. Ini udah berjalan juga nih sekolah LPDP-nya kemarin udah selesai kayak gitu. Nah, wah menarik sekali ya. Buat teman-teman yang baru lulus yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti itu. Dan kabarnya baru mau buka kan LPDP-nya. Nah terus kita ada seminar motivasi juga. Seminar motivasi, terus ada pelatihan pembuatan life plan untuk adik-adik di SMA, biar mereka sejak dini bisa tahu cara nyusun life plan kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, itu di sektor pendidikan. Kedepannya kita bakal pengen buat rencananya banyak sih ide-ide ke depan di bidang pendidikan itu banyak kayak gitu. Nah, terus kalau di bidang pariwisata sejauh ini kita masih belum banyak yang dilakukan, tapi yang sudah terrealisasi itu kita bantu untuk publikasi objek-objek wisata yang ada di pesisir barat melalui video ya ataupun poster yang kita coba untuk susun dan udah terlaksana. Itu udah berjalan beberapa kali teman-teman. Nah balik lagi kalau misalnya ngomongin pertanian tadi ya, sebenarnya kita banyak harapan ke depannya gitu. Misalnya kemarin kan banyak petani yang sangat antusias buat ikut pelatihan itu, cuman memang mungkin dari secara metode itu mereka bilang, oh ini agak lama ya Mas ya pembuatan prosesnya kayak gitu-gitu. Nah cuman memang secara budget itu kan nggak terlalu banyak, budgetnya menang di sana. Iya, sangat efisien, sangat murah ya gitu. Sangat murah. Nah, tapi kadang mereka itu mengeluhnya di pembuatannya karena itu harus 2 minggu ya, paling cepat 2 minggu gitu. Nah makanya kita tuh kepikiran apakah nanti memungkinkan kalau misalnya kita bisa produksi ya PGPR ini skala banyak ya, kita produksi banyak, kita buatkan lab mini kayak gitu kan. Nanti ini bisa kita bagikan gitu sama ke petani-petani yang membutuhkan kayak gitu. Kita bagikan. Nah, itu bisa sedikit membantu ke merekanya, sehingga dalam hal aplikasi itu ya kalau misalnya mereka menggunakan PGPR dan lain sebagainya, ini artinya kan
ini juga secara keuntungan banyak kayak gitu ya. Mulai dari lingkungan, ini bagus untuk lingkungan, tidak menimbulkan resurgensi atau apa namanya resisten dan lain sebagainya. Nah, kan programnya itu banyak banget itu, Dok. Dan tentunya sangat bermanfaat kan. Nah, dan komunitas potensial ID itu pun kan baru terbentuk. Nah, sementara Rido juga baru lulus dari sarjana pertanian. Itu untuk menggerakkan potensial ID itu seperti apa, Dok? Istilahnya kadang kan ada sarjana yang takut balik ke desa karena mungkin beberapa faktor yang kurang mendukung gitu. Nah, dukungan untuk bergerak potensial ID itu dapat dari mana gitu? Oke. Potensial ID sebenarnya nggak semuanya yang pasca kampus ya, Lis ya. Tapi ada yang masih di kampus juga. Tapi memang kita bagi proyeksi. Contoh misalnya ada program yang kita lakukan itu eventual, misalnya setiap libur kayak gitu kan. Nah, ada juga program yang kita susun itu rutin. Nah, ini yang digarap sama teman-teman yang sekarang masih stay di pesisir barat. Cuman ada program juga yang kayak 2 kali dilakukan dalam setahun kayak gitu. Nah, ini kita estimasikan ketika teman-teman yang di kampus itu mereka sedang libur kayak gitu. Jadi kan kalau misal libur pulang itu bisa dieksekusi. Nah, kayak gitu. Makanya untuk anggota pengurusnya juga nggak semuanya udah pasca kampus. Tapi kedepannya kita punya banyak rencana sebenarnya. Oke. Nah, tadi sampai ini ya. Jadi komunitas ini sebenarnya udah ada akte notarisnya sekarang ya. Udah selesai juga proses pengurusan, pokoknya udah selesai akte notarisnya, dan tinggal ke depannya ini masalah pengembangan dan kerjasama gitu, karena memang secara sumber keuangan sejauh ini kita masih urunan ya, apa istilahnya, masih swadaya gitu dari teman-teman, sementara kita punya beberapa gagasan yang memang kalau misalnya direalisasikan itu butuh money gitu ya, butuh modal gitu. Nah, ini sekarang lagi coba untuk mengajukan kerjasama sama mungkin NGO yang emang bergeraknya di bidang pertanian kayak gitu. Nah, cuman memang pesisir barat itu kalau misalnya dibandingkan kayak Karawang, Subang, Indramayu dan lain sebagainya nggak sebanding kayak gitu. Nah, maksudnya jangan diekspektasikan potensi pertanian itu mirip kayak Karawang, Subang, Indramayu, enggak gitu. Enggak segitunya juga, cuman dalam sejarahnya di tahun 80-an di sini pernah berjaya, misalnya kayak lada, cengkeh, kopi, pala. Nah, itu pernah berjaya di zaman-zaman dulu gitu. Nah, sementara semakin ke sini semakin berkurang kayak gitu kan. Iya, berarti ini ya, Dok, pertaniannya itu bukan cuman pertanian pangan, cuman lebih ke komoditas-komoditas lada yang pernah terdahulu, yang terdahulu pernah ada di Krui, seperti itu ya. Ini ada pepatah nih dari Pak Hermano. Membangun dari bawah, membongkar dari atas, yang dikerjakan Bung Rido lebih bersifat membangun. Semoga yang di atas menerima dengan lapang dada dan mendukung. Kemudian ada pertanyaan dari Uhad_Hak. Menurut Bang Rido, apa sih benefit yang kita dapat saat melakukan pengabdian masyarakat seperti itu? Oke, ini yang Pak Aher dulu ya. Oh ya, boleh yang Pak Aher dulu. Izin menanggapi ya, Pak. Nah, jadi memang membangun dari bawah, bukan dari atas. Nah, ini menarik nih, Pak. Jadi memang sangat filosofis ya. Ya, sangat filosofis. Nah, jadi Pak, sekarang memang kita posisinya lagi membangun gitu, Pak. Makanya pernah saya sampaikan juga sama Ibu moderator ya, sama Lisa. Ini pernah cerita-cerita juga gitu. Kita yang muda, teman-teman dari Potensial ID itu semangat banget nyusun program lah, nyusun rencana pelaksanaan dan lain sebagainya. Nah, cuman pernah diaudiensikan gitu ya sama pihak-pihak yang ada di pemerintahan, dalam hal ini yang menaungi 3 sektor itu. Halo Lis, ini kedengeran kan ya?
Iya kedengeran Rido. Oke. Iya kedengeran. Aduh, ini nggak direkam kan, nggak dikasih. Kalau yang sensitif mungkin nggak usah dimasukin kali ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi emang udah pernah ya Pak dulu diaudiensikan ke wakil bupati saat itu, terus ke Kadis Pertanian, Kadis Pariwisata, dan Kadis Pendidikan. Cuman sampai saat ini kita belum mendapatkan respon yang positif seperti itu. Dan pada akhirnya daripada kami menunggu yang terlalu lama, akhirnya kita coba eksekusi mana yang bisa kami eksekusi terlebih dahulu. Kalau bisa kita eksekusi yang tidak membutuhkan budget besar gitu. Nah, jadi kita eksekusi tuh, ada yang swadaya, teman-teman yang banyak yang mengeluarkan uang pribadi gitu ya untuk mengeksekusi program ini. Nah, jadi kalau filosofi yang disampaikan Pak Her ini bersifat semoga yang di atas menerima dengan lapang. Nah, itu dia Pak. Jadi memang kami lagi kesulitan untuk mencapai yang ada di atas seperti itu. Nah, terus apa? Mungkin saya bisa ngulang pertanyaan dari Uhat_Hat. Menurut Bang Rido, apa sih benefit yang kita dapatkan pribadi saat melakukan pengabdian di masyarakat seperti itu? Oke, makasih ya pertanyaannya. Nah, jadi apa ya? Mungkin karena secara personal ini terbangun sebenarnya ketika di IPB banyak kegiatan pengabdian, termasuk masuk di organisasi, masuk di kepanitiaan, itu semuanya adalah pengabdian. Karena memang kita tidak dikasih uang atau tidak dikasih fee untuk melakukan kegiatan itu, tapi itu murni kesadaran dari dalam diri, gimana caranya kita memberikan impact kepada lingkungan kita, kepada instansi maupun kepada masyarakat. Nah, rasanya nilai-nilai kayak gitu terbangun sejak masih di kampus kayak gitu. Nah, terus itu pun yang melandasi untuk berdirinya Potensial ID. Karena keinginan untuk memberikan kontribusi terbaik untuk daerah ataupun untuk masyarakat. Nah, teman-teman, secara logika, mungkin gimana sih gitu? Karena ini ada yang bertanya dulu, gimana sih gitu? Kok bisa anak-anak ini bisa diajak untuk join di Potensial ID? Padahal ini mereka tidak digaji, mereka tidak dikasih fee atau uang untuk kebutuhan mereka. Nah, ini jadi pertanyaan. Ada dulu yang pernah mempertanyakan itu, kok mereka mau sih gitu? Sedangkan dunia sekarang itu nggak mau kalau misalnya nggak ada cuannya gitu loh. Nah, iya Dok, itu seperti apa Dok? Nah, ini kadarullah saya juga kurang paham. Yang pada intinya adalah waktu itu saya ajak adik-adik itu, teman-teman itu ajak buat kumpul, lalu step by step saya sampaikan gagasan yang saya punya kayak gimana, keresahan yang saya punya kayak gimana, saya sampaikan baik-baik sama adik-adik itu, sama teman-teman yang ada di pesisir barat, dan luar biasanya mereka menyatakan kesiapannya untuk join kayak gitu. Nah, saat itu semakin semangat dong kayak gitu kan, karena melihat semangat mereka luar biasa gitu. Nah, tinggal dipupuk semangatnya kayak gimana memupuknya agar mereka konsisten. Nah, cuman ini tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan saya kesian juga sama mereka. Karena secara personal saya nggak punya uang, secara organisasi juga nggak punya uang, sedangkan mereka udah kerja keras. Nah, ini emang untuk ngebangun komunitas dan membangun NGO rasanya emang butuh link banyak dan butuh belajar banyak kayak gitu. Rasanya saya memang masih kurang untuk ekspansi ke mitra keluar kayak gitu kan. Nah, ini masih dalam proses belajar juga. Gitu, Bu. Untuk berarti teman-teman di pesisir barat itu jiwa pengabdiannya sangat besar gitu ya, untuk bisa join di sini. Ya. Selamat bergabung kepada teman-teman semuanya. Oke, selamat bergabung. Mungkin kita bisa lanjut aja Dok ya. Untuk pencapaian atau prestasi apa sih yang pernah diraih oleh Potensial ID sampai saat ini seperti itu? Oke.
Kalau ngomong prestasi, sebenarnya mungkin belum ada ya prestasi selain kita menilai diri sendiri, apa yang sudah dilakukan itu adalah prestasi gitu. Kalau prestasi secara kelembagaan, ya mungkin belum ada ya. Mungkin Potential ID pernah buat karya ini, buat apa dan lain sebagainya yang sifatnya besar, pernah ikut tampil di mana dan lain sebagainya. Nah, pertama kalau dari perspektif pribadi secara personal anggota, saya rasa apa yang mereka lakukan ketika mereka terjun, ya menyatakan komitmen mau untuk ikut komunitas itu sebuah prestasi. Karena rasanya untuk bergerak di organisasi kayak Potential ID, tapi mereka mau gitu. Nah itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa loh prestasinya itu. Terus yang selanjutnya, beberapa kali bawa Potential ID sih. Kalau misalnya ada kegiatan seminar, ngisi materi dan lain sebagainya, saya selalu bawa Potential ID untuk dikenalkan ke teman-teman di luar kayak gitu. Nah, mungkin kalau bicara masalah prestasi, berarti ada hubungan sama founder sama ininya. Karena foundernya nggak cuma saya, ada satu lagi Sandi. Nah, ya mungkin nggak jauh-jauh ya prestasinya foundernya mirip sama prestasi komunitasnya. Karena beberapa kali emang Potential ID dibawa untuk beberapa ada di forum-forum tertentu beberapa kali. Tuh. Wah, udah banyak banget nih yang bergabung. Selamat datang teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Ini untuk Rido. Rido itu dari Potential ID teman-teman ya. Oke. Ini banyak temanku ini. Oh iya. Silakan sapa Dok mungkin. Aduh. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu kali ya, Krui itu di daerah mana sih, Dok? Mungkin bisa dijelaskan spesifiknya Krui itu di mana sih? Di ujung sebelah mana Indonesia gitu. Oke. Teman-teman, tahu Lampung kan ya? Nah, jadi Krui itu salah satu kabupaten muda di Provinsi Lampung. Nama kabupatennya Pesisir Barat, tapi emang sangat familiar dengan nama Krui gitu. Nama kotanya Krui. Nah, jadi ini ada di ujung pesisir barat, kabupaten baru, dulu gabungnya di Lampung Barat. Nah, cuman sekarang udah pisah sendiri. Nah, kalau misalnya Krui itu terkenal dengan apa? Pertama dengan pariwisatanya, ya. Kalau tagline-nya itu Negeri Ulama dan Saibatin. Nah, jadi di sana pariwisatanya banyak, mungkin teman-teman nanti bisa search di Google ya. Kalau misalnya pariwisatanya itu objek wisatanya ada Labuan Jukung, Tanjung Setia, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sana potensi pertaniannya yaitu komoditasnya ada sawah, iya kayak gitu. Kebun, lada, ada kemudian cengkeh, ada juga kemudian kalau dari kehutanan itu, nah ini ada ini potensi kehutanannya juga, banyak anak kehutanan IPB yang penelitian di sini. Nah itu ada salah satu tanaman, tanaman kehutanan itu ada pohon damar mata kucing. Dan kalau nggak salah ini satu-satunya yang ada di Asia Tenggara tuh adanya di Krui, damar mata kucing. Nah ini banyak banget peneliti yang datang untuk meneliti repong damar. Nah repong sebutannya repong ya, repong damar kayak gitu. Itu gitu. Iya. Gimana Lis? Wah, saya sangat takjub nih dengan perjuangan teman-teman di sana. Kalau motivasi tersendiri nih dari Rido pribadi untuk memulai komunitas ini tuh apa? Yang memotivasi sehingga dari desa balik ke desa gitu. Kadang kan kalau misalnya mahasiswa saat ini kan mungkin kebanyakan yang sudah stay di kota gitu pada mager lah istilahnya untuk balik ke desa kan, karena sudah tahu gemerlapnya kota mungkin. Untuk Rido sendiri, Rido pribadi, apa yang memotivasi gitu? Oke. Nah, sebenarnya tadi udah pernah disinggung ya teman-teman tadi. Ini terkait dengan ya di daerah
ya. Itu kalau misalnya ngomongin organisasi, itu organisasi kemahasiswaan udah banyak. Tapi kalau saya melihat organisasi yang memang dia basisnya adalah ke arah riset, ke arah penelitian, tapi dia memang tetap bersentuhan dengan masyarakat, itu masih belum ada gitu. Nah, makanya dulu tuh kayaknya emang karena emang sering mikir yang sifatnya pengabdian. Dulu kan tren-trennya di kampus kan, ada tren yang buat komunitas, buat kegiatan-kegiatan di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, saya banyak termotivasi juga sih dari sana gitu. Nah, tapi kenapa kemudian saya akhirnya spesifikkan ke daerah kayak gitu? Karena melihat kan dulu trennya banyak yang buat komunitas ya, banyak buat komunitas, gerakan-gerakan masyarakat. Nah, ada juga yang buat kegiatan pengabdian di masyarakat sekitar kampus dan lain sebagainya. Ada yang buat komunitas untuk pengembangan diri dan lain sebagainya. Nah, saya dulu kepikiran memang kenapa nggak dikembangkan untuk daerah kayak gitu. Ini bisa menjadi sesuatu yang besar kalau saya melihat nanti kita bisa mengembangkan potensial ID ini menjadi sub-sub dari potensial. Apakah nanti masuk ke potensial farm, apakah nanti kita masuk ke ranah training juga nanti kan, potensial training atau jenis-jenis yang lain. Nah, cuman kalau di bidang pertanian, kita pengennya nanti punya lab. Nah, kita punya lab. Pokoknya itu bisa menjadi salah satu tempat untuk riset. Nah, di sana kita pengennya nanti bakal membangun itu. Nah, itu kalau bidang pertanian. Nah, kalau misalnya di bidang pendidikan, kita pengen nanti buat perpustakaan besar untuk anak-anak yang ada di sana. Kemudian kita pengen juga nanti punya beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Kita bisa bantu untuk carikan beasiswa mereka melanjutkan studi. Karena terus terang studi masih banyak anak-anak yang memang terputus dari SMA, nggak melanjutkan kuliah karena masalah biaya. Karena emang mayoritas di sana adalah menengah ke bawah kayak gitu. Nah, kita juga pengen karena pendidikan masuk ke sana nantinya, kita pengen punya beasiswa, kita bagikan ke anak-anak yang ada di sana yang membutuhkan dan lain-lain. Nah, rencana jangka panjangnya banyak sih, Lis, kayak gitu yang bisa ini kan. Nah, motivasinya saya hadir aja dari dalam diri kayak gitu ya. Akhirnya saya diskusikan sama Sandi, sama teman-teman yang lain yang waktu itu kumpul. Awalnya simple sebenarnya. Awalnya itu cuman saya kepikiran jadi kumpul di Jakarta nih. Nah, kita mikir salah satu potensi yang lagi tren sekarang itu kopi gitu loh. Loh, kenapa kok kopi ini nggak kita sentuh gitu? Padahal kan secara keilmuan ya sedikit-sedikit kita punya kayak gitu kan. Nah, sedikit-sedikit kita punya ilmu untuk pengembangan itu, kopi. Nah, apakah mungkin saya lempar kan sama teman-teman, kita punya banyak potensi, kopi salah satunya gitu kan. Alangkah kita tidak bisa membantu petani untuk meningkatkan margin keuntungan mereka. Berawalnya dari sana. Oh, idenya gimana kalau kita bantu petani, ya, mulai dari proses on farm-nya, kita coba untuk sharing-sharing sama petani, hasilnya nanti kita coba edukasi juga gimana cara pasca panennya dan lain sebagainya. Terus setelah mereka selesai pasca panennya, kita bantu juga nih. Kita ambil, kita bawa ke Bogor misalnya, di sana diolah, di roasting dan lain sebagainya, kita coba packaging, akhirnya kita coba distribusikan, kita jual. Nah, keuntungan nanti nggak bakal kita tapi kita pure gimana caranya ngebantu petani kopi khususnya agar keuntungan mereka lebih besar. Awal sejarahnya kayak gitu. Nah, tapi ini kayaknya kalau kita cuma bergerak di ini sangat disayangkan nih gitu. Akhirnya ya udah kita rumuskan lagi. Hasil dari perumusan itu hadir 3 bidang tadi, bidang pendidikan, pertanian, dan ekowisata.
Emang ini masih sangat umum sih, belum spesifik, tapi karena kita ke depan ini bakal dispesifikkan kayak gitu. Untuk kedepannya itu bakalan dispesifikkan ke bidang apa ini, Dok? Potensial ID sendiri. Kita bakal dibagi jadi 3 berarti nanti kan? Oh, dipecah gitu ya? Iya, dipecah. Nggak pengen ngehilangin dari satu dari ketiga itu sih. Kita pengen ketiga itu tetap berjalan. Ya, cuman pasti sih di sini nggak akan mudah ya. Artinya untuk level up ya, untuk meningkatkan ini pasti challenge-nya luar biasa kayak gitu susahnya. Makanya nggak apa-apa gitu. Ini mimpi kita gitu. Jangan sampai kita kehilangan mimpi untuk daerah ya. Kalau misalnya kita nggak bisa merealisasikan mimpi itu dalam waktu yang cepat, ya kita simpan dulu mimpi-mimpi itu, kita garap secara perlahan kayak gitu. Tapi jangan sampai hilang. Itu kalau misalnya kita udah punya mimpi untuk daerah, apa yang bakal kita lakukan untuk daerah? Insya Allah, maksudnya walaupun saat ini dia merantau, walaupun saat ini kebanyakan merantau, artinya masih punya peluang kan untuk pulang, untuk membangun. Jangan sampai hilang aja kayak gitu. Untuk ini, Dok, misalkan bagi anak desa atau sarjana yang berasal dari desa, bagaimana sih caranya memulai untuk melakukan pergerakan seperti itu gitu? Iya. Saya dulu step yang dilakukan pertama nyusun dulu nih. Ini arahnya mau kemana nih komunitas dibuat. Itu yang di awal sejarah udah aku bilang. Ya, sebenarnya teman-teman, kuncinya adalah kita punya gagasan itu kita sampaikan sama teman-teman kita. Nah, dari sana bakal kelihatan gagasan kita diterima enggak gitu. Kalau misalnya gagasan kita enggak diterima, artinya kan kita kurang kuat ya, secara menyusun gagasannya kurang kuat sehingga tidak diterima. Rasanya kalau kita gagasan yang kita susun sudah benar, sesuai dengan kebutuhan ya, terus dalam penyampaian kita sama rekan-rekan kita tepat, itu rasanya tidak akan ditolak sama mereka. Nah, itu paling langkah utama adalah masalah gagasan dan nyusun tim sebenarnya, teman-teman. Jangan bergerak sendirian. Ini beberapa pertanyaan sudah masuk nih, Dok. Bagi Sobat Tani yang lainnya yang ingin bertanya kepada Ridho, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Mungkin kita bisa jawab pertanyaan dari teman-teman Sobat Tani kali ya, Dok? Ya, ini udah ada yang masuk nih. Ini siapa nih? Dari Adi Purnomo _09. Sorry baru join. Ya nggak apa-apa kok. Kita juga baru mulai tadi. Kesulitan apa saja yang Udo hadapi dalam membangun Indonesia dari desa, khususnya di Krui? Oh, Udo itu nama panggilan akrab kamu atau apa ini, Dok? Enggak, Udo itu emang nama panggilan. Oh, beken. Oh. Enggak. Itu panggilannya orang Lampung. Oh, seperti itu. Udo itu artinya apa? Kakak sebenarnya. Oh, kakak. Ya. Jadi bagaimana nih, Kak, cara menghadapi cara menghadapi sih kesulitan apa saja yang Kakak hadapi dalam membangun Indonesia dari desa, khususnya di Krui? Silahkan dijawab, Ridho. Oke. Sebenarnya Bang, ini kesulitannya adalah oke, gini. Mungkin kalau kita anak muda, itu kita tidak jauh dari gagasan. Ya, kita sangat dekat dengan gagasan, sangat dekat dengan harapan, dan sangat dekat dengan mimpi. Nah, lalu apa? Kita masih sangat minim pengalaman, oke, benar. Secara pengalaman kita masih sangat minim. Secara relasi, jejaring, kita juga masih sangat minim. Apalagi masalah keuangan atau finansial. Ini sangat minim juga. Nah, jadi yang menjadi kendala adalah itu. Mulai dari keuangan, jejaring ya, secara pengalaman mungkin ini bisa dipelajari kayak gitu. Jejaringan juga bisa dibangun, finansial juga bisa dibangun. Cuman memang dalam proses pembangunan tidak bisa cepat gitu kan. Nah, ini kalau dibilang sulit, rasanya tidak juga kalau misalnya kita ikhtiarkan. Cuman memang yang sekarang, kenapa kita tidak bisa cepat dalam hal menjalankan komunitas atau menjalankan organisasi, itu yang menjadi faktornya. Nah, faktor finansial, ya, faktor keuangan tadi,
faktor jejaring yang mungkin jaring kita tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu jauh kayak gitu kan. Nah, cuman tetap kita coba audiensikan, sampaikan gagasan, ikhtiarkan dan lain sebagainya. Tetap kita lakukan itu. Nah, terus siapa? Kemudian ada lagi nih pertanyaan yang sama dari Adi Purnomo. Bidang keilmuan apa saja Bang yang banyak dan diprioritaskan untuk membangun desa di Keruwisana? Seperti apa itu Bang? Ya, balik lagi ke potensi yang ada gitu. Kalau kita ngelihat potensi pertanian dan potensi pariwisata, ini bidang keilmuan yang bisa diterapkan dan sangat dibutuhkan kayak gitu kan. Nah, cuman ini harusnya ini berjalan secara seimbang antara pemuda dengan yang ada di atas tadi. Nah, harusnya ini berjalan seimbang, teman-teman. Ya, kita bisa kolaborasi atau misalnya pemuda berkolaborasi dengan pemerintah, ya, ini untuk mengeksekusi gagasan-gagasan yang ada. Ini saya rasa keren kayak gitu. Nah, cuman kita masih bertepuk sebelah tangan, teman-teman. Nah, jadi harus bersabar. Semangat berjuang berarti Bang ya. Iya, siap. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari piano_virtual. Gimana sih Kak tips membangun komunitas di daerah itu? Oke, wait. Gimana sih Kak tips membangun komunitas di daerah? Nah, intinya, ini piano ya. Intinya pertama adalah kamu punya ide. Apa yang harus dilakukan. Tapi ide itu lahir dari mana? Ide itu lahir dari kamu membaca kondisi gitu. Kalau kita, ini dari base pengalaman ya, pengalamanku. Jadi kalau misalnya relate sama yang ada di daerahnya siapa tadi? Piano ya? Piano virtual, mungkin pakai second account kali ini ya, malu-malu gitu nampakin diri sebenarnya. Kalau relate sama di daerahnya boleh dipakai gitu. Kalau enggak ya berarti menyesuaikan. Ya, pertama adalah coba lihat apa yang ada di daerah, keresahan apa yang muncul di sana, ya. Coba untuk memikirkan dan merenungkan kira-kira apa yang bisa kamu lakukan, yang apa yang bisa kita lakukan. Dari sana rasanya bakal hadir gagasan-gagasan, ide itu secara beruntun muncul. Itu dihimpun ide-ide itu, lalu kata orang ide itu murah, eksekusinya yang mahal. Nah, makanya untuk mengeksekusi itu nggak mungkin bakal mengeksekusi sendiri kan. Sampaikan ide itu, gagasan itu sama teman-teman yang sekiranya mereka punya interest ke sana juga, ke arah pengabdian. Nah, sampaikan sama mereka. Jika teman-teman sudah berhasil menyampaikan itu dan mereka berempati dan tertarik mengikuti gagasan yang disampaikan, ini bisa dijalankan. Lalu yang lainnya adalah, ya silakan kuatkan jejaringan, kuatkan finansial, kuatkan keilmuannya dan lain sebagainya. Aku juga masih belajar, tapi secara perencanaan itu yang bakal dilakukan. Semoga ya relate dan bisa saling sharing ya. Oke. Tadi ada lagi tuh. Siapa tuh? Pak Hermanu TW 1. Mau dibacain gak nih? Bung Rido, maaf nih, apakah ada keinginan jadi kepala desa? Oke. Mungkin mau dijawab sekarang atau disimpan saja? Ya, dijawab nggak apa-apa. Ya, bisa. Ayo, lanjutkan. Saya punya keinginan, punya mimpi ya Pak. Mimpi yang udah lama saya tuliskan. Ini saya pengen jadi bupati Pak. Wah, amin. Sobat Tani yang di rumah juga aminin ya. Semoga saja. Tapi kalau melihat sekarang, rasanya masih kecil betul. Nggak mungkin nih, kita nggak tahu nih ke depannya kayak gimana, apa yang terjadi gitu. Semoga apa yang kemudian sudah pernah ditulis dulu, ini perlahan bisa terrealisasikan. Karena apa? Karena yang terjadi sekarang, saya yakin itu adalah mimpi yang udah pernah saya tuliskan dulu gitu. Nah, jadi semoga ini yang udah saya tuliskan bisa terrealisasi. Oh iya, Dok. Sampai saat ini, kepuasan atas pencapaiannya itu seperti apa? Apakah sudah puas atau belum? Seperti Tentu itu. belum. Tentu belum. Karena ya kalau kita melihat
sekian banyak gagasan yang ada, sekian banyak ide yang hadir, itu rasanya 10% pun belum terrealisasi gitu. Artinya itu kan masih banyak persentase-persentase yang belum terlaksana. Ya ini kita masih menyatakan sikap belum puas gitu. Ya. Karena kalau misalnya udah puas, takutnya berhenti di sini gitu kan. Iya, jangan puas ya Dok, terus membangun bersama-sama. Siap. Bagi Sobat Tani yang di rumah yang ingin bertanya kepada Ridho, silakan tulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu sampaikan ke Ridho. Oh ya Dok, Ridho mungkin bisa ngasih pesan atau sedikit motivasi untuk teman-teman Sobat Tani yang ingin melakukan perjuangan atau pengabdian di desa. Oke, teman-teman, kalau kita coba realistis, ya artinya kita emang selalu butuh cuan gitu ya. Nah, cuman rasanya cuan itu ya memang dibutuhkan, tapi di sisi lain kita melihat Indonesia gitu ya, kita melihat Lampung, kalau saya melihat daerah dan lain sebagainya. Artinya saya sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi harus sedikitnya memberikan dampak terbaiknya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita atau untuk manusia, untuk masyarakat yang ada. Maka dari itu nilai pengabdian itu rasanya tidak boleh hilang, tidak boleh luntur apalagi hilang gitu. Sampai nanti, walaupun kondisinya kita sudah ada di fase kita jadi pengusaha atau teman-teman jadi profesional, jadi dengan berbagai profesi gitu. Nah, harapannya nilai-nilai pengabdian ini akan tetap selalu ada ya. Buatlah giat-giat pengabdian. Misalnya teman-teman buat yayasan, atau dari usahanya teman-teman nanti itu disisihkan berapa persen untuk membantu pendidikan anak-anak yang kurang mampu dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan teman-teman, dan yang pasti cuan itu kita realistis butuh cuan gitu, tapi di sisi lain ya ini mungkin ada korelasi dengan kita bersedekah. Apakah kita bersedekah pikiran, apakah kita bersedekah dengan harta kita, apakah kita bersedekah dengan jiwa kita. Nah itu teman-teman, sampai saat ini Indonesia rasanya masih butuh kita semua ya. Maka dari itu ya jangan pernah menutup diri gitu. Kalau misalnya ada peluang di depan mata untuk kita memberikan kontribusi, kenapa enggak gitu. Ya, tidak mulu-mulu harus memberikan yang besar teman-teman ya. Kita tidak mulu-mulu harus membangun sesuatu, memberikan karya yang besar, atau kita memberikan seluruh harta kita dan lain sebagainya. Enggak, kontribusi itu banyak jalannya teman-teman ya. Mulai dari teman-teman ide, memberikan ide, menyampaikan ide, mengeksekusi ide, atau teman-teman membantu rekan-rekan yang secara pendidikannya terhenti dan lain sebagainya. Banyak kayak gitu. Nah, makanya ranahnya banyak buat kita melakukan kegiatan pengabdian. Cuman biar lebih kuat ya, makanya harus ada ekosistemnya. Nah, itu ekosistemnya apakah dalam bentuk yayasan, apakah dalam bentuk komunitas, ataukah dalam bentuk organisasi, ataukah dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, maka dari itu, ya aku sih mengajak teman-teman kalau misalnya di sini ada yang nanti bisa kita kolaborasikan gitu ya. Kita melakukan hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita, kenapa enggak gitu. Sekarang eranya era kolaborasi. Jadi apapun yang itu bermanfaat bisa kita kolaborasikan kayak gitu kan. Iya, sangat setuju itu Dok. Ada pertanyaan lagi nih Dok dari Alial Hafif. Kakak ganteng, goal utama dari Potensial.id 5 tahun ke depannya ingin seperti apa Kak? Kemudian untuk diri sendiri target yang wajib dicapai 2021 ini apa ya Kak? Oke. Ini pertanyaannya ya. Okay. Temen kamu ya.
goals utama dari Potensial ID 5 tahun ke depan. Pertama ini, kita bakal bergerak lebih masif lagi. Dalam hal apa? Kalau misalnya dalam hal pertanian, kita pengen coba konkretkan untuk membantu petani. Ya, dalam hal apa? Dalam hal pengadaan pupuk ataupun dalam hal edukasi, ya, atau dalam hal misalnya nanti kita bisa sederhananya bisa buatkan lab skala kecil, ya, untuk kita membantu petani di sana. Itu kalau bidang di sektor pertanian kita pengen buat itu. Lab ataupun istilahnya tempat kita untuk melakukan riset kayak gitu. Nah, kalau misalnya di bidang pendidikan, kita sangat pengen nanti membangun perpustakaan untuk anak-anak membaca, ya. Dan kita juga pengen nanti dalam 5 tahun ke depan kita juga pengen ada beasiswa untuk anak-anak dari KRUI yang memang mereka nanti secara finansial kesulitan untuk melanjutkan studi. Nah, kalau di bidang pariwisata, ini masih kita godok lagi sih, apa yang menjadi tujuan 5 tahun ke depan, tapi rasanya potensi pariwisata ini akan, pasca COVID ini, akan melejit ini kayaknya. Nah, jadi ini perlu dirumuskan kembali. Apakah nanti di sini kita buat sesuatu, buat inovasi yang itu sekaligus bisa membantu untuk membantu finansial di komunitas atau dan lain sebagainya. Nah, ini bisa digunakan ini ke depannya. Nah, lalu untuk diri sendiri, target yang wajib dicapai 2021 ini apa ya, Kak? Wah, ini keren banget nih pertanyaannya nih. Nah, jadi di 2021 ini banyak mimpi yang pengen dicapai. Salah satunya adalah harus mengumpulkan uang banyak gitu. Wah, iya. Pengen nanti segera buat umroh bareng sama orang tua. Amin. Terus juga pengen punya bisnis yang sudah sustain gitu, sudah bisa berjalan dengan baik. Itu aja dulu sih, maksudnya kalau dari segi finansial seperti itu, dari segi pengabdian pengen komunitas ini clear, coba ditata-tata lebih lanjut sehingga ini semakin jelas di tahun 2021 ini, mulai dari apakah nanti kita bakal kerjasama dengan lembaga-lembaga khusus untuk menjalankan program, ya, apakah nanti kita punya badan usaha sendiri, ya, karena menarik, ada cerita dari teman kalau dia itu membangun suatu yayasan ini, mereka dapat tanah wakaf sekitar 3 hektar. 3 hektar itu luas, jadi itu dia buat yayasan untuk panti jompo. Nah, jadi Bapak Ibu yang udah jompo itu masuk ke yayasan itu, dan di sana terjadi sistem kayak semua kebutuhan yang Bapak Ibu yang udah jompo tadi dipenuhi oleh yayasan, semua kebutuhan mereka. Dan uangnya dari mana gitu? Karena lahan yang tadi sampai 3 hektar itu akhirnya dimanfaatkan untuk peternakan, untuk mereka bertani, dan mereka buat usaha-usaha yang lain. Sehingga perputaran keuangannya ada di sana gitu. Ada yang ternak, ada yang pertanian, mereka bertani, terus ada usaha-usaha penunjang yang lainnya. Ini keren gitu kalau misalnya di tahun ini kita bisa potensi nanti bisa punya badan usaha sendiri kayak gitu. Amin. Oke, itu nggak kerasa ya, Dok, kita sudah 1 jam nih. Cuman masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab dari teman-teman. Ini ada satu pertanyaan untuk Tani Center ini ya, berarti dari Biru Langit 2012 terkait untuk pengembangan agen hayati, apakah bisa jika Tani Center berkolaborasi dengan Potensial ID? Kami sangat terbuka untuk segala bentuk kolaborasi. Nanti bisa untuk hal ini lebih lanjut bisa hubungin kontak Tani Center ya, Mas Biru Langit, Mas atau Mbak ini ya. Seperti itu. Kita nggak kerasa ya, udah 1 jam. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman belum terjawab. Sebenarnya sudah terjawab seperti motivasi, ini udah
Rido jelaskan yang tadi, jadi nanti bisa tonton ulang mungkin kali ya live saat ini. Mungkin dari Rido ada closing statement untuk menutup live IG kita kali ini dari Rido. Oke. Ya. Pertama, makasih banyak buat teman-teman yang sudah join. Pada intinya yang saya sampaikan adalah apa yang ada di pikiran saya dan apa yang kemudian menjadi gagasan yang akan saya bawa untuk Potensial ID. Gitu. Dan itulah Potensial ID dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan dan dengan 1000 ataupun 1.000.000 mimpi yang akan dilakukan ke depannya. Seperti itu. Jadi teman-teman, aku sih pengen nanti mengajak ya teman-teman yang nanti bisa kita kolaborasikan apa, itu kan kita tunggu nanti bisa komunikasi sama aku juga ya, komunikasi nanti kita suatu, dan mohon doanya juga agar Potensial ID selalu diberikan istiqomah gitu ya, konsisten. Amin. Jadi kendala di organisasi itu kadang nggak konsisten gitu, semangat di awal kadang-kadang habis itu udah hilang semangatnya kayak gitu. Nah makanya kita semua nih butuh ide dari teman-teman, support dari teman-teman, apa yang bisa kita kolaborasikan. Saya dan teman-teman bermimpi Potensial ID ini bisa menjadi besar suatu hari nanti. Nah cuman emang nggak bisa cepet ya, emang semua butuh proses ya Dok. Proses untuk menjalankan beberapa waktu yang dari awal terbentuk sampai sekarang itu sangat apa ya, sangat harus berjuang kayak gitu. Nah, makanya ini pentingnya jejaring gitu ya, pentingnya jejaring. Makanya saya sekarang juga coba untuk lagi ngebangun jejaring ke kenalan-kenalan yang udah pernah terbangun dulu, coba untuk silaturahim lagi. Tadi ada juga yang WA karena ngelihat poster, nanyain apa nih Mas yang bisa dikolaborasikan gitu, apa yang bisa kita kerjain bareng dan lain-lain. Ada yang baru WA kayak gitu, dan alhamdulillahnya kayak gitu. Nah semoga kita semua di sini, terutama teman-teman yang udah join di sini ya, mau kedepannya kita bisa selalu memberikan dampak ya untuk lingkungan kita, untuk orang-orang terdekat kita, dan pastinya teman-teman harus tetap menginspirasi. Nah, makanya harus dijaga nih. Kemarin ketemu sama salah satu senior, dia bilang gini, yang paling penting dari kesemuanya adalah harga diri, ataupun apa ya, istilahnya adalah citra, nama baik. Yang penting dari semua adalah nama baik. Kalau misalnya nama baik kamu udah enggak baik lagi, nah itu sangat susah untuk melakukan semuanya. Maka dari itu teman-teman, kalau kata para senior, maka integritas ya, nama baik itu harus selalu kita jaga ya, harus selalu kita perjuangkan. Nah, makanya kita selaku orang-orang yang sudah pernah mengenyam banyak pendidikan, mengenyam banyak kegiatan-kegiatan pengabdian, cobalah kita mulai lagi nih. Mulai dari lingkungan-lingkungan sekitar kita, yang ada di masyarakat kita, ataupun lingkungan di daerah, provinsi maupun nasional. Ya, semuanya tidak akan instan teman-teman, tapi saya percaya ketika kita punya mimpi besar, ketika mimpi kita sudah mendarah daging, maka semua itu akan terlaksana. Entah 2 tahun lagi, entah 3 tahun lagi, atau 4 tahun lagi gitu. Nah itulah namanya proses. Karena kalau prosesnya instan, ataupun instan nggak ada proses, ya itu gampang dilupakan. Nanti kita nggak punya cerita, kan kayak gitu kan. Nah makanya ya sekarang sama. Setiap orang rasanya memang masih dalam fase berproses kayak gitu. Makanya tetap semangat kita semuanya. Baik, terima kasih Rido, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah menjadi pembicara pada saat ini. Untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa langsung DM ke Rido ataupun ke kami Tani Center.
eh, jangan lupa untuk minggu depan masih ada lagi live IG Tani Center pada pukul yang sama, yaitu pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya, Lisa, dan Rido mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Makasih Rido.